لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kalau orang itu dikatakan sudah mencapai istita'ah. Artinya dia sudah mampu. Yang pertama, mampu untuk membiayai ongkos naik haji, dan kedua dikatakan istita'ah adalah dia mampu karena sehat badannya atau jasmani. Kemudian yang ketiga dikatakan istita'ah adalah ada kendaraan yang bisa menghantarkan ke tanah suci Mekah maupun Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat kalau sudah cukup nisabnya. Yang keempat, puasa sebulan Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji banyak hikmahnya. Yang pertama hikmahnya, kita bisa mengenal di antara satu sama lain ketika kita berada di kota Mekah dan Madinah. Kalau kita bicara pahala, kita melaksanakan sholat 1 waktu saja di Masjid Madinah, itu pahalanya 1000 kali waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholatu fi masjidi haja abdalu min alfi sholatin lima siwah illal masjidal haram. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, itu lebih utama daripada 1000 waktu sholat selain masjidku, illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram Mekah. Bahkan kalau kita sholat di Masjidil Haram Mekah, itu 1 waktu pahalanya mendapat 100.000 waktu. Luar biasa. Banyak hikmah yang terkandung juga dalam ibadah haji. Di antaranya kita bisa menjalin silaturahmi di antara kita sama muslim, itu lebih erat lagi. Lalu kemudian kalau dibicara nilai pahala luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu tadi yang pertama syaratnya liman istata'a ilaihi sabila. Kalau dia sudah dianggap istita'ah, kalau dia sudah dianggap mampu untuk bisa membayar ongkos naik haji. Kalau sekarang namanya BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji. Dan kemudian dalam melaksanakan ibadah haji ada
yang dinamakan rukun haji, ada yang dinamakan wajib haji, ada syarat haji. Rukun artinya di mana kita meninggalkan satu rukun haji tidak sah, wajib kita ulang kembali, tidak sah untuk cukup membayar dam atau fidyah. Nah, kalau wajib haji, bila mana tertinggal salah satu wajib haji, sah hajinya hanya kita diwajibkan membayar dam, ya 1 ekor kambing. Di antaranya rukun haji, yang pertama adalah niat ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau gunting rambut, ya, yang keenam tertib. Itu adalah yang dinamakan rukun wajib haji. Di antaranya yang pertama adalah kita niat ihram dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah malam tanggal 10. Ketiganya kita melontar jumroh yang 3 tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 kalau jamaah ngambil nafasan. Di antara lagi kita wajib kudu menjaga larangan-larangan ihram. Di antaranya kita tidak boleh berbuat rafas, tidak boleh berbuat pusuk, tidak boleh kita berbuat jidal dan lain-lain. Itu wajib kita jaga larangan-larangan ketika kita sudah berihram. Dan di antara lagi kita adalah melontar. Lontar yang pertama tanggal 10 adalah 1 jumroh, yaitu jumratul aqobah yang kita lontar, yang kita balak. Kemudian tanggal 11 3 jumroh, ula wusta aqobah. Tanggal 12 3 jumroh, ula wusta aqobah. Nah, kalau kita ngambil nafarsani sampai tanggal 13, itu adalah yang dinamakan wajib haji. Kalau kita tinggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah tapi kita wajib membayar dam. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, tentunya hubungan antara umat beragama itu kita jaga tentang kerukunan, kita jaga tentang keharmonisan. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita menyinggung sampai perasaan orang yang di luar non muslim tersinggung. Tetap kita jaga kerukunan, kita jaga keharmonisan antara umat beragama, lebih-lebih antara umat seagama. Ya tidak boleh kita, makanya di situ ada yang namanya melontar. Dulu ketika zaman Nabi Ibrahim, yang disampak adalah iblis. Sekarang iblisnya nggak ada, hanya tubuh yang kita sampak, yang kita lontar adalah setan yang ada di diri kita. Setan hasud, setan sifat takabur, setan sifat ujub, setan sifat ria. Itu adalah sebagai simbol di mana kita melontar jumlah yang 3. Yang penting setelah kita melaksanakan ibadah haji, mari sama-sama kita jaga kerukunan antara umat beragama. Itu perintah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekedar ulasan tentang masalah pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah haji yang kita laksanakan tahun ini, yang 2 tahun lamanya gara-gara COVID-19, tentunya harapan kita mudah-mudahan jemaah haji Indonesia khususnya mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك